taji baja itu besar dan memiliki kecepatan serangan yang lambat, tetapi ia memiliki kekuatan dan pertahanan yang arogan, dan ekornya sangat cepat. Sosok Xiao Yan muncul di sebelah Xiao Qi, menghadap monster taji baja, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Qi, "Warcraft ini terlalu kuat, kita hanya bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa menghadapinya dengan cepat." Setelah itu, menggunakan langkah instan, sosok itu menghilang lagi. Raksasa duri baja yang sangat lambat secara alami tidak dapat mengejar Xiao Yan yang cepat. Menonton Xiao Yan menghilang, ekornya berkibar, dan pada saat yang sama, dia meraung keras, menakuti World of Warcraft di sekitarnya untuk tidak berani mendekati aliran gunung. Terbentak. Pemukulan yang keras tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh segera terbang, membentur aliran gunung dengan keras. Sosok ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan memuntahkan darah. Dia tidak menyangka bahwa ekor monster berduri baja yang besar dan berat itu memiliki serangan yang begitu cepat. Dia dengan cepat mengambil ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tubuhnya bergerak dan ditangguhkan lagi. Xiao Qi juga sangat terkejut. Xiao Yan tidak lebih lemah dari dirinya, bahkan melampaui dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mengedipkan ekor raksasa Stealthorn untuk menyerang dengan cepat. Melihat Xiao Yan terbang mundur, Xiao Qi berkedip beberapa kali, dan tombak di tangannya terus melewati monster itu, mengeluarkan suara benturan baja. Tetapi serangan Xiao Qi hanya untuk monster taji baja itu. Itu tidak layak disebut seperti gelitik. Warcraft besar berputar, dan ekornya yang tebal dan cepat bersiul ke arah Xiao Qi. Xiao Qi dipukul dan terbang kembali ke udara. Xiao Yan bergegas kembali dari udara saat ini, dan melihat Xiao Qi tertiup angin, jari kakinya sedikit lebih cepat, dan dia berakselerasi. Dia menangkap Xiao Qi di udara, membungkuk, dan dengan lembut mendarat di tanah, melarikan diri dengan putus asa. Xiao Qi tertegun oleh pukulan ini. Xiao Yan melihat monster taji baja yang mengejarnya, beberapa melintas, menemukan tempat tersembunyi, mengatur Xiao Qi di tempatnya, menarik beberapa cabang untuk menutupi Xiao Qi, dan berbalik menghadap taji baja yang mengejar. Binatang buas itu tersapu. Xiao Yan harus melawan World of Warcraft bintang 4 ini, yang hampir tak terkalahkan baginya. Karena pencegahan monster spike baja, tidak banyak Warcraft di sini, dan mereka semua jauh dari monster spike baja. Jika Anda melarikan diri dengan kecepatan, tidak diragukan lagi itu akan tenggelam dalam gelombang pasang seperti binatang buas dan tidak ada cara untuk hidup. Xiao Yan memandangi raksasa berduri baja yang membengkokkan lehernya dan meludahkan binatang buas, dan matanya membeku dan dia berteriak, "Tubuh Kaisar!" Tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi besar, dan api langit besar dan penguasa kuno di tangannya juga bergetar dengan cahaya. Itu memancarkan cahaya redup, dan atmosfer kuno menyebar, menghadapi binatang berduri baja itu dengan ganas. Turun, raksasa duri baja tidak mengelak sama sekali, cakar besar itu meledak langsung ke langit, penguasa kuno konstan api, kekuatan yang kuat mengguncang Xiao Yan mundur beberapa langkah. Ini masih situasi di mana raksasa duri baja tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Xiao Yan mungkin sudah memiliki sepiring makanan ringan di matanya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Xiao Yan mungkin tidak hanya mundur beberapa langkah dengan mudah. Keterampilan bertarung Italia. Aturan yang menghanguskan. Xiao Yan mabuk berat dan menggunakan keterampilan bertarung langsungnya. Warcraft ini jelas bukan yang bisa dia tangani, dia harus menggunakan cara terkuat. Penguasa kuno konstan api langit di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan api yang menyilaukan, dan panas yang membara tiba-tiba menyebar. Ketika telapak tangan Xiao Yan dibalik, sidik jari tiba-tiba berubah, dan penguasa kuno konstan api langit besar meledak langsung ke arah raksasa duri baja. Dora! Xiao Yan menabrak kaki, dan menandai lubang darah besar di belakang monster berduri baja itu. Begitu monster spike baja berbalik, ekor besar itu melambai ke arah Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat membuat Xiao Yan tidak bisa mengelak sama sekali. Xiao Yan bergidik dan seluruh tubuhnya terpesona lagi.
kekuatan besar monster duri baja adalah tubuh Xiao Yan hari ini tidak tahan. Pukulan ini langsung mengejutkan Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan sangat trauma. Kaisar Bintang 2 sangat rentan terhadap Warcraft Bintang 4. Monster taji baja itu juga digeram oleh keterampilan bertarung yang disengaja Xiao Yan. Meraung, matanya ingin sekali berkumpul, menggerakkan tubuh Taishan yang berat, dan berjalan perlahan menuju Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Ya, selamatkan hidupmu. San Lao di menara Zichen suling menghela nafas, dan baru saja akan melakukan tembakan. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari saku Xiao Yan, seperti mata benda transparan ungu muncul di udara, hantu pingsan. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi merembes dan menyebar kemana-mana, dan Warcraft yang diselimuti oleh kekuatan tak terlihat ini meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Warcraft yang tidak tertutup melarikan diri dari tempat ini. Segala sesuatu di sekitar segera menjadi tenang. Binatang Stealthorn juga rusak parah. Dia segera merasakan bahaya yang ekstrim, mengaum, dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi begitu dia mengambil langkah, lingkaran darah muncul di lehernya. Tengkorak raksasa monster itu jatuh seketika, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Binatang duri baja itu jatuh ke tanah, tertegun, dan terbang kembali ke saku Xiao Yan lagi. Xiao Yan tidak sadarkan diri saat ini. Jejak energi hangat melewati tubuh Xiao Yan, secara bertahap memperbaiki luka di tubuh Xiao Yan. Saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan melompat setelah bangun. 1 detik sebelum koma, Xiao Yan hanya ingat bahwa dia telah dipukul dengan parah oleh ekor monster duri baja, dan saat ini tubuh monster duri baja itu tergeletak di sampingnya. Apa yang terjadi? Xiao Yan dibutakan untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan dengan cepat menghubungi Shan Lao. Dia menduga itu mungkin hanya tangan Zhan Lao, hantumu yang menyelamatkanmu. Baru saja aku memasukkan ramuan penyembuh untukmu. Suara lama Xiao Yan terdengar di hati Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu tiba-tiba kembali kepadanya, dia hampir melupakan hantu di sakunya. Menjangkau dan menepuk sakunya dengan lembut, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para hantu. Dia sangat berbahaya sekarang. Jika bukan karena hantu, dia pasti sudah mati sekarang. Kemudian Xiao Yan bergegas ke Xiao Qi yang disembunyikan olehnya, dan dengan cepat mengeluarkan obat penyembuh, memasukkannya ke mulut Xiao Qi, dan kemudian memeluknya ke dalam gua untuk menetap. Xiao Qi tidak terluka ringan, mungkin perlu waktu untuk bangun. Nak, inti sihir Warcraft Bintang 4 adalah hal yang baik untukmu sekarang, jangan lewatkan. Suara lama Zhan terdengar lagi. Xiao Yan ragu-ragu, dan begitu dia berbalik, dia terbang ke raksasa duri baja yang jatuh di pegunungan. Melihat tubuh besar raksasa duri baja itu, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Mengambil penguasa Tianhuo Henggu, Xiao Yan mencungkil inti sihir di dalam kepala monster duri baja, dan kemudian mengisi tubuh monster duri baja ke dalam cincin Na. Tubuh 4-star Warcraft juga bernilai banyak uang, Xiao Yan menyimpannya. Inti sihir seukuran kepala, tergeletak di tangan Xiao Yan, seperti batu delima besar yang cerah. Di dalam inti sihir, gelombang energi yang kuat melonjak, dan udara di sekitar inti sihir tampak membara. Energi kekaisaran yang terkandung dalam inti sihir Warcraft Bintang 4 layak untuk inti sihir 2 inti yang tak terhitung jumlahnya. Di benua ini, semua orang tahu pentingnya sumber gas kaisar. Oleh karena itu, banyak orang mendambakan inti sihir Bintang 4 yang mengandung sumber energi kekaisaran yang kaya. Membunuh Warcraft Bintang 4, meskipun itu juga merupakan kekuatan Kaisar Bintang 4 yang kuat, itu tidak mudah. Apalagi Xiao Yan hanya Kaisar Bintang 2. Meskipun Xiao Yan terluka parah sekarang, cukup beruntung akhirnya mendapatkan inti sihir Bintang 4. Hisap itu. Suara Zhan terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkedip. Setelah dia memiliki darah iblis, dia belum melahap inti sihir untuk berkultivasi, dan sekarang dia hanya mencoba. Xiao Yan meletakkan inti sihir di tanah,
dan memegangnya dengan kedua telapak tangan. Nafas darah iblis tiba-tiba menyebar, dan kemudian membentuk lapisan kabut tipis, menyelimuti inti sihir bintang 4 seperti batu delima di depannya. Ketika kabut darah menyelimuti inti sihir, sumber energi kekaisaran yang terkandung dalam inti sihir dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berubah menjadi energi api yang terus dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Panggilan. Aliran gas sumber kaisar yang agung mengalir seperti gelombang pada anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan seluruh tubuh Xiao Yan mengeluarkan suara yang sedikit garing saat ini, dan pada tubuh Xiao Yan, lapisan cahaya garis-garis aneh muncul lagi. Kabut darah menyelimuti inti iblis dengan erat, dengan cepat menelan gas sumber kaisar yang luar biasa di dalam inti iblis, seperti panci, dan dalam waktu singkat, melahap gas sumber kaisar di dalam inti iblis. Saat ini, itu menunjukkan kekuatan darah Xiao Yan. Waktu Xiao Yan untuk melahap inti iblis bintang 4 lebih cepat daripada darah iblis biasa. Xiao Yan berlatih ini kurang dari 1 jam. Setelah inti sihir seperti batu delima berangsur-angsur memudar, jauh di pegunungan, mata tertutup Xiao Yan terbuka perlahan. Tertawa. Saat aku membuka mata, kecemerlangan indah melewati mata Xiao Yan, cukup tajam. Panggilan. Awan gas putih dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Pada saat ini, gelombang energi yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya. Gelombang ini lebih kuat dari sebelumnya. Dasar menengah Kaisar Bintang 2, dengan inti sihir Warcraft Bintang 4, kekuatan Xiao Yan akhirnya ditingkatkan sekali lagi, melangkah ke tengah Kaisar Bintang 2. Selain itu, garis-garis indah di tubuh Xiao Yan juga jauh lebih kaya dari sebelumnya. Jelas, inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiao Yan, tetapi juga menyebabkan kekacauan Xiao Yan. Bodinya juga lebih mendominasi dan warnanya lebih dalam dari sebelumnya. Pasang binatang buas telah berlalu. Ketika Xiao Qi bangun, saatnya pergi ke Diwanzhou untuk menemukan klan iblis darah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri dan menoleh untuk melirik Xiao Qi yang masih tak sadarkan diri. Saya tidak tahu apakah Blood Demon dapat ditemukan di Diwanzhou. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang semua kejahatan disebabkan oleh Blood Demon Order. Hanya dengan menemukan Blood Demon ini bisa diselesaikan. Xiao Yan berjalan ke sisi Xiao Qi dan duduk dengan keberuntungan. Dia meletakkan tangannya di tubuh Xiao Qi dan menuangkannya. Semangat pertikaian bisa memainkan peran merangsang efek penyembuhan dari penyembuhan luka. Memperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama, Xiao Yan perlahan menarik tangannya, dan mata tertutup Xiao Qi perlahan terbuka. Yah, apakah Warcraft itu mati? Xiao Qi menggelengkan kepalanya yang sakit dan bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Kamu membunuh? Xiao Qi terus bertanya. Xiao Yan berhenti dan berpikir sejenak. Jangan beritahu Xiao Qi tentang hantu itu, tapi garuk saja kepalanya. Kamu istirahat dulu. Gelombang binatang buas telah berlalu. Ini harus menjadi waktu yang paling tenang. Kami akan meluangkan waktu untuk melintasi pegunungan dan pergi ke prefektur Diwan. Xiao Yan menghindari masalah ini. Menonton Xiao Yan menggaruk kepalanya, Xiao Qi mengira itu adalah pembunuhan Xiao Yan, tetapi sedikit malu, jadi dia tidak bertanya lagi, berdiri perlahan, menggerakkan tubuhnya, dan berkata, "Aku pada dasarnya baik-baik saja sekarang, ayo cepat." Wajah keras kepala Xiao Qi terlihat di wajahnya, dan tatapan Xiao Yan penuh dengan kekaguman. Meskipun Xiao Qi tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari binatang duri baja itu, dia tahu bahwa itu pasti lebih baik daripada Xiao Yan dan dirinya sendiri, dan Xiao Yan mampu memenggal dan membunuh sendirian. Aspeknya juga kejahatan dalam kejahatan. Xiao Yan tidak keberatan, tersenyum, mengurus sesuatu, dan keduanya berangkat lagi, menuju lebih dalam ke pegunungan. Dalam kekacauan kota iblis, beberapa bayangan gelap bergegas menuju pegunungan iblis.